Shalom saudara, apa kabar? Tetap semangat ya, amin. Baik saudara, hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 2 Tawarik pasal 33 ayat 1 sampai 20. Karena ayatnya begitu banyak, jadi saya akan membacakan beberapa ayat saja dari perikop yang ada. Mulai dari ayat pertama. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari hadapan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mezbah-mezbah untuk para Baal, membuat patung-patung Asyera dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ayat 6. Bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di Lebak Ben Hinnom. Ia melakukan ramal, telaa dan sihir dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ayat ke-9, tetapi Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari depan orang Israel. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Oleh sebab itu, Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai, tembaga, dan membawanya ke Babel. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja, dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Ayat 15, ia menjauhkan allah-allah asing dan berhala dari rumah Tuhan, juga segala mezbah yang didirikannya di atas gunung rumah Tuhan dan di Yerusalem, dan membuangnya keluar kota. Ia menegakkan kembali mezbah Tuhan, mempersembahkan korban keselamatan dan korban syukur di atasnya, menyerukan kepada Yehuda untuk beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Saudara, dari teks yang ada, saya mengangkat satu tema, hidup dalam pertobatan. Kalau kita melihat tentang Raja Manasye, itu dia adalah seorang raja Yehuda, anak dari Raja Hizkia. Saudara masih ingat cerita tentang Raja Hizkia waktu dia mengalami sakit, ya? Kemudian datang Nabi Yesaya bin Amos datang kepadanya menyampaikan akan isi hati Tuhan bahwa Raja Hizkia akan meninggal oleh karena kesakitannya. Kemudian Raja Hizkia berdoa, dan sebelum Yesaya meninggalkan istana raja, kemudian firman Tuhan datang kepada Nabi Yesaya untuk kembali kepada Raja Hizkia, katakan bahwa Tuhan telah mendengar doamu dan Tuhan akan memberikan dia hidup 15 tahun lagi kepada Raja Hizkia. Nah, Manasye ini lahir dalam anugerah Tuhan, bonus 15 tahun dalam kehidupan Raja Hizkia. Nah, seharusnya Raja Manasye ini bisa belajar dari ayahnya, seorang yang berdoa dan juga takut kepada Tuhan. Tetapi hari ini kita membaca teks yang ada, justru sebaliknya, Manasye menjadi orang yang jahat di mata Tuhan. Alkitab katakan bahwa ia menyakitkan hati Tuhan, saudara. Saudara, ada beberapa pemahaman ya yang mengatakan bahwa hidup ini adalah seumpama secari kertas kosong. Jadi kitalah yang menentukan, kitalah yang berhak mengisi akan kertas kosong itu. Entah kita mau mengisinya dengan membuat garis,
lurus, bengkok-bengkok, zigzag, atau kita menggambar sesuatu di atas kertas itu, terserah saya. Saya mau menggambar bunga, terserah saya. Saya mau menggambar dinosaurus juga di atas kertas itu juga, itu terserah saya. Apakah benar seperti itu, saudara? Katakanlah itu benar, saudara. Tetapi Alkitab katakan di dalam Roma 14 ayat 12, jadi kita masing-masing harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita kepada Allah. Apapun yang saudara dan saya lakukan, ingat saudara, satu saat kita harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita kepada Tuhan. Bagian pertama dari khotbah hari ini adalah hidup di luar Tuhan. Kita akan melihat bagian pertama, bagaimana orang yang hidup di luar Tuhan atau tidak bertobat, saudara. Alkitab sangat berani membukakan kepada kita untuk melihat bagaimana contoh-contoh ya orang-orang yang kehidupannya lebih memilih hidup di luar Tuhan, saudara. Sekali lagi saya katakan, saudara, bahwa Tuhan tidak menciptakan manusia, tidak menciptakan saudara dan saya seperti robot, saudara. Ya, yang kalau berbuat salah bisa di-setel oleh Tuhan, ya, di-pause dulu, dibuat mundur dan sebagainya, supaya manusia tidak jatuh dalam dosa atau menjauhi kejahatan. Tidak, saudara. Tuhan tidak menciptakan kita seperti robot, tetapi Tuhan menciptakan kita dengan segala kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan menjunjung tinggi akan keputusan di tangan manusia. Dia hanya memberi rambu-rambu yang harus kita taati dalam menjalani hidup ini, saudara. Dari teks hari ini yang kita baca, saudara, begitu banyak kejahatan yang dilakukan oleh Raja Manase. Dia membangun penyembahan kepada berhala, kepada Baal, patung-patung, dan dia terlibat dalam penyembahan itu, saudara. Baal itu adalah patung, ya, lebih terkenal dengan dewa kesuburan. Ayat 6 dikatakan, ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di Lebak bin Hinom. Ia melakukan ramal, telaah, dan sihir, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ini saudara lihat, Raja Manase terlibat dalam hal perdukunan, okultisme, ya saudara. Bahkan dia mempersembahkan anak-anaknya sendiri, saudara. Bukan hanya dia sendiri yang melakukan segala kejahatan, saudara, tetapi dia juga menyesatkan bangsa Yahuda dan juga penduduk di Yerusalem, membawa mereka juga melakukan hal yang sama, melakukan kejahatan di mata Tuhan. Saudara, apapun keputusan yang kita buat dalam hidup ini, saudara, pasti ada akibatnya. Ya kan, saudara? Hari ini kita melihat bagaimana dengan Raja Manase, saudara. Ia beserta dengan seluruh penduduknya diangkut dalam pembuangan ke Babel. Hidup sebagai tawanan, saudara. Hidup sebagai budak, saudara. Apakah enak hidup seperti itu, saudara? Hidup sebagai budak, saudara. Masih enak hidup sebagai seorang pembantu, saudara. Ya, masih mendapatkan hak dan juga gaji. Tetapi mereka yang ditawan, yang hidup sebagai budak, tidak mempunyai hak apapun, saudara. Mereka harus kerja, dipaksa, dan juga makan juga harus dijatah. Hidup dalam segala penderitaan, saudara. Diperlakukan seperti tidak manusiawi, saudara. Saudara, inilah akibat yang diterima oleh Raja Manase akan segala kejahatan yang telah dia lakukan di hadapan Tuhan. Inilah contoh, saudara, akan kehidupan orang di luar Tuhan. Selalu ada akibat yang dia lakukan, saudara. Poin kedua, saudara, hidup dalam pertobatan. Ini yang menjadi renungan bagi kita, saudara. Di ayat 12 saya bacakan, dalam keadaan yang terdesak ini, ia, yaitu Raja Manase, berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya,
maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Saudara, di dalam penderitaan yang sangat berat yang dia alami oleh Raja Manasye, dia merendahkan diri amat sangat di hadapan Tuhan. Istilah merendahkan diri ini adalah seruan yang disertai dengan jerit tangis yang mendalam dan sungguh sakit dari semua yang dia rasakan, baik dari sisi jasmaninya dan juga hatinya. Dia remuk, saudara, berdoa kepada Tuhan. Dan Alkitab mencatat bahwa Tuhan mendengarkan akan permohonan Raja Manasye. Tuhan mendengar akan pertobatan, komitmen pertobatan dari Manasye yang akan dia jalani dalam hidupnya, saudara. Tuhan sangat menghargai akan namanya pertobatan, saudara. Kalau kita melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, bertobat itu adalah sadar dan menyesal akan segala dosa. Kalau dalam bahasa Yunani, bertobat itu adalah metanoia, menunjukkan kepada perubahan pikiran. Kata ini terbentuk dari dua kata, yaitu meta, artinya berubah atau change, dan nous yang artinya pikiran atau mind. Jadi metanoia itu adalah perubahan pikiran atau perubahan mindsetnya, ya, mindsetnya yang berubah, saudara. Jadi kalau bertobat itu tidak bisa hanya di bibir saja atau di mulut saja, cuma ngomong doang, omdo, tidak bisa, saudara, dan tidak akan berhasil dan tidak akan terjadi perubahan kalau hanya di bibir saja, saudara. Contohnya, saudara, hari-hari ini kita melihat bagaimana di media sosial, ya, kita mendengar bahwa ada orang-orang tertentu bahkan memaksa mengambil kembali akan jenazah pasien COVID-19, saudara. Mereka membawanya ke rumah, ya, mereka tidak memikirkan akan dari bahaya yang terjadi dalam hidupnya bahkan orang lain, saudara. Ini belum berubah. Karena apa? Pemikirannya ini belum berubah. Dia hanya mengikuti akan emosinya saja, saudara. Dan itu mempengaruhi akan tingkah lakunya, melakukan hal yang sungguh membahayakan. Begitu juga dengan di era new normal ini, saudara, bahwa kita harus juga merubah akan mindset kita, pikiran kita, bahwa hidup kita sekarang ini sudah tidak sama, sudah berubah, tidak sama dengan tahun lalu lagi, saudara. Kita harus hidup di era new normal dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Seperti sekarang ini, ya, kita harus beribadah di rumah, saudara. Mungkin ya 2 minggu yang akan datang, ya, saya rencana untuk awal Juli kita akan kembali beribadah, tetapi dengan kapasitas yang kita batasi, saudara. Ini, saudara, perubahan demi perubahan. New normal ini harus kita adaptasi, saudara. Kita ubah dulu pemikiran kita bahwa diri saya ini sudah masuk dalam era new normal. Tidak bisa seperti dulu lagi. Kalau dulu kita melihat keramaian, ya biasa-biasa saja. Tetapi hari ini, kalau kita melihat di situ ada satu keramaian, kita segera menarik diri. Ya, saudara, dan kita mengatakan, aneh ya, mengapa mereka seperti itu? Ya, kemudian kalau dulu kita melihat orang pakai masker, ya kok aneh ya orang ini pakai masker. Tetapi hari ini menjadi terbalik, saudara. Ketika kita melihat ada orang tidak pakai masker, saudara, kita dalam hati kita mengatakan ini orang tidak beretika. Ini, saudara, perubahan demi perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Mau tidak mau, saudara, kita harus mengubah pikiran kita bahwa saya sudah hidup di new normal. Akan banyak perubahan yang akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Memang perubahan itu harus dimulai dari pikiran, saudara. Kalau saudara dan saya menginginkan seseorang untuk berubah menjadi baik, menjadi disiplin, bertobat,
Entah itu pasangan kita kah saudara, anak kita, saudara kita kah, atau karyawan, teman kerja, dan orang-orang dekat kita lainnya saudara. Tidak bisa dilakukan dengan memberi amarah. Kita kasih hukuman, kasih efek jerah saudara, supaya orang ini berubah. Tidak bisa saudara. Melainkan kita harus memberi dia pemahaman baru saudara. Isi otaknya, isi pemikirannya, untuk dia menyadari akan apa yang salah, apa yang tidak boleh, dan akan segala akibatnya kalau dia terus melakukan seperti itu. Dan kita isi pemahaman baru. Kalau dia berubah, ya, ada hal-hal baru yang akan terjadi dalam hidupnya. Kita beri dia pengertian mengapa pentingnya perubahan itu. Maka dari situ akan otomatis saudara, dari pikirannya akan mempengaruhi seluruh tingkah lakunya, membawa dia menjadi baik saudara. Ini artinya pertobatan saudara. Biarlah hidup kita hari ini bertobat saudara. Hari demi hari kita bertobat, melakukan perubahan demi perubahan akan mindset kita, mengarahkan hati kita, memikirkan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, dan membawa kita untuk bisa mengisi hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Suatu hari saudara, ada seorang supir turun dari mobil mewah di tempat pemakaman umum saudara. Kemudian sopir ini menuju ke pos penjagaan dan dia katakan kepada bapak itu, "Pak, tolong Pak, tolong jenguk dulu nyonya saya atau majikan saya yang ada di dalam mobil." Kemudian orang itu segera pergi ke mobil itu dan menemui ada seorang ibu, ya saudara, yang kelihatannya lemah saudara, wajahnya sedih sekali. Kemudian ibu itu membuka pintu dan berusaha tersenyum menyapa kepada pria, ya bapak penjaga pos itu. Dia katakan, "Saya ini loh yang 2 minggu sekali seringkali mengirim uang kepada bapak untuk membelikan bunga dan menaruhnya di pusara makam anak saya atau di batu nisannya. Ya, hari ini saya datang berterima kasih kepada bapak untuk kesediaannya membantu saya. Saya tidak tahu, ya, mungkin satu saat ini saya mau mati ini. Saya sudah sakit-sakit, ya, tidak semangat hidupnya dan lain-lain." Dia bercerita. Kemudian pria itu katakan, "Oh, jadi nyonya yang selama ini mengirimkan uang itu kepada saya. Maaf nyonya," dia bilang, "saya memang menerima uang itu, ya, dan saya membelikan bunga, tetapi saya tidak pernah menaruh bunga itu di atas pusara anak nyonya." Kemudian ibu itu mendengar, ya, dengan sedikit kaget. Dia katakan, Apa yang telah engkau lakukan?" "Iya nyonya," katanya, "karena menurut saya orang yang meninggal itu tidak perlu lagi menikmati indahnya bunga itu. Karena itu ketika saya membeli bunga, saya memberikannya kepada orang yang ada di rumah sakit dan juga orang-orang miskin yang saya temui, dan kepada mereka yang bersedih saya berikan bunga itu kepada mereka. Orang-orang yang masih hiduplah yang dapat menikmati indahnya bunga dan keharuman dari bunga-bunga itu nyonya," jawab pria itu. Kemudian perempuan itu, ya ibu itu, terdiam dan dia pergi saudara. 3 bulan kemudian seorang perempuan tua namun kelihatannya cantik, semangat, turun dari mobil dan berjalan ke arah pos penjagaan kuburan itu saudara. Dia katakan, "Selamat pagi Pak, masih ingat akan saya? Saya ini loh ibu yang 3 bulan yang lalu yang datang menemui Bapak. Saya hari ini datang berterima kasih kepada Bapak atas segala nasihat yang Bapak berikan kepada saya, bahwa memperhatikan dan membahagiakan mereka yang masih hidup jauh lebih berguna daripada meratapi anak saya yang sudah meninggal. Ketika saya sendiri langsung datang ke rumah sakit memberikan bunga-bunga kepada mereka, ke panti-panti jompo dan juga orang-orang susah, saya sungguh melihat mereka itu sangat bahagia. Tetapi ketika mereka merasa bahagia,
saya juga turut berbahagia. Kemudian saudara, dia katakan bahwa saat ini pun dokter saya tidak tahu mengapa saya bisa menjadi sembuh dan tidak sakit-sakit lagi. Tetapi saya benar-benar yakin bahwa dengan berbagi kebahagiaan dengan orang lain adalah obat yang telah memulihkan saya. Saudara lihat, mengapa ibu ini bisa berubah, saudara? Oleh karena pertama adalah perubahan akan pikiran. Ya, perubahan pikiran yang telah mempengaruhi akan seluruh keberadaan hidup dia. Bahkan tubuhnya pun menjadi sembuh. Ketika dia berubah akan mindsetnya, banyak hal terjadi dalam hidupnya, saudara. Hari ini kita melihat bahwa saudara, kita belajar bahwa tidak ada gunanya kita hidup di luar Tuhan. Mengapa? Karena pada akhirnya semua apa yang kita lakukan, kita perbuat, harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Lakukan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan akan memuji akan setiap apa yang Bapak, Ibu, dan saudara dan saya lakukan. Amin, saudara. Hiduplah dalam pertobatan hari demi hari. Ubahlah segala pemikiran kita. Yang harus kita ubah saudara. Di sisi mana atau bagian mana dalam hidup kita yang perlu diadakan pertobatan, saudara, yang perlu diadakan perubahan hidup. Kita ubah, saudara. Hari demi hari kita berubah, bertobat sehari demi sehari untuk lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudara. Saudara dan saya siap hidup dalam pertobatan, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.